Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, hari ini kami akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran dalam sebagai perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran di SMP Bakti Ilham. Grup 4 terdiri dari 6. Yang pertama ada Putri Nuraini Purnama, yang kedua ada Putri Wulan Roudoh, yang ketiga ada saya, Rizal Awin Suparman, dan yang keempat ada Suci Febriani, yang kelima ada Syarah Ayu Murat, dan yang keenam ada Zulfa Zabil Kasturi. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Putri Nuraini. Pada Putri Nuraini. Baik, terima kasih Rizal. Yang pertama ada profil singkat sekolah yang dikunjungi. Jadi kelompok 4 ini melakukan survei di SMP Bakti Ilham. Status dari sekolah ini swasta dengan akreditasi B dan beralamat di Jalan Pendey nomor 32, Desa Bojong Salam, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. SMP Bakti Ilham ini berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, tujuan pendidikan SMP Bakti Ilham ini meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Ada juga visi dan misi SMP Bakti Ilham, yaitu mewujudkan SMP Bakti Ilham sebagai sekolah swasta yang religius, berakhlak mulia, dan berprestasi yang diringkas sebagai Rampes. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Putri Nuraini. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya mengenai materi pembelajaran. Boleh next slide. Definisi materi pembelajaran. Definisi materi pembelajaran adalah bentuk bahan atau seperangkat substansi pembelajaran untuk membantu guru atau instruktur dalam kegiatan belajar mengajar yang disusun secara sistematis dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Materi pembelajaran merupakan informasi, alat, dan teks yang diperlukan untuk perencanaan dan penelaah implementasi pembelajaran, serta untuk membantu dalam kegiatan belajar mengajar di kelas sehingga disusun secara sistematis untuk menampilkan sosok yang utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam proses pembelajaran. Lalu di bawahnya ada jenis materi pembelajaran. Jenis materi pembelajaran yaitu ada pertama fakta. Fakta itu adalah semua hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran. Tentunya itu nama-nama objek, peristiwa, langkah, tempat, nama orang, dan sebagainya. Yang kedua ada konsep. Konsep itu semua yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran. Contohnya yaitu definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, dan lain sebagainya. Contoh kalimat, misalnya seperti hujan, hutan tropis di Indonesia seperti sumber oksigennya, dan lain-lain. Next slide. Ketiga ada prinsip. Prinsip itu berupa hal pokok dan mempunyai posisi terpenting, yaitu seperti dalil, rumus, paradigma, teori, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Nah, selanjutnya yaitu ada prosedur. Prosedur adalah langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam melakukan sebuah aktivitas dan melengkapi suatu sistem. Contohnya yaitu ada langkah-langkah dalam memakai metode ilmiah, yaitu merumuskan masalah, observasi, hipotesis, melakukan eksperimen, serta menarik kesimpulan. Yang terakhir ada nilai, adalah hasil belajar aspek sikap. Contohnya, pemanfaatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, yakni pengertian lingkungan, komponen sistem lingkungan hidup, dan lain-lain. Yang terakhir ada prinsip penentuan materi pembelajaran. Ada 3 prinsip, yaitu relevansi, konsistensi, dan juga adekuensi. Untuk relevansi itu merupakan materi pembelajaran relevan dengan tujuan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang selanjutnya yaitu konsistensi atau keajegan. Jadi materi pembelajaran
ini bertujuan mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Lalu yang terakhir ada adekuensi, yaitu kecukupan. Yang dimaksud materi pembelajaran yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya kepada pembicara selanjutnya. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas materi pembelajaran dalam RPP hasil survei. Untuk poin 2.1 yaitu mengembangkan dan mengorganisasikan materi pembelajaran. Nah, pada poin ini persentase ketercapaian yaitu sebesar 100% karena emang 4 deskriptor itu tampak. Yang pertama yaitu adanya cakupan materi meliputi konsep, prinsip, prosedur, dan metakognitif. Nah, untuk konsepnya tersendiri itu di dalam RPP guru dan hasil survei itu guru menjelaskan mengenai apa itu kalimat suggestions, terus obligation and prohibitions. Nah, lalu untuk prinsip itu sendiri, sang guru menuliskan dalam tujuan pembelajaran itu bagaimana kalimat suggestion, kalimat obligation, dan prohibitions. Lalu untuk prosedur itu mengenai kemampuan membuat kalimat suggestion, obligation, dan prohibitions. Nah, pada RPP guru itu terdapat menentukan arti gambar atau sign yang diberikan dan menuliskan saran yang tepat sesuai dengan situasi yang diberikan. Lalu untuk metakognitif, yaitu pada RPP guru terdapat bermain peran dalam memberikan saran, keharusan, dan larangan, serta menceritakan kewajiban-kewajiban sebagai siswa dan seorang anak. Lalu ada deskriptor yang selanjutnya, yaitu sistematika materi, lalu kesesuaian dengan kemampuan dan kebutuhan siswa, dan kemutahiran atau kesesuaian dengan perkembangan terakhir dalam bidangnya. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih penjelasannya, Saudari Suci. Selanjutnya, dipersilakan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih moderator. Boleh next slide. Nah, di sini saya akan menjelaskan indikator 2.2. Materi pembelajarannya itu tentang giving advice, suggestion, obligation, and prohibition. Adapun untuk indikator 2.2 itu menentukan dan mengembangkan media pembelajaran. Yang dimaksud dengan media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran sehingga memudahkan siswa belajar. Misalnya seperti gambar, model benda asli, dan peta. Dalam RPP hasil survei kami, guru menggunakan media pembelajaran yang pertama yaitu slide PowerPoint dan beberapa gambar yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Sesuai dengan instrumen survei yang diberikan, bahwa RPP hasil survei kami ini berada dalam tingkat 100%, di mana direncanakan penggunaan lebih dari satu macam media yang sesuai dengan tujuan. Medianya itu yang tadi slide PowerPoint dan beberapa gambar yang berhubungan dengan materi. Dan kedua media tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Putri Wulan atas penjelasannya. Selanjutnya, silakan pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih moderator. Boleh di next slide. Nah, saya akan menjelaskan indikator 2.3 yaitu merencanakan skenario kegiatan pembelajaran. Pada poin ini sama dengan indikator 2.2, presentase ketercapaiannya yaitu 100% karena seluruh deskriptor tampak, diantaranya yang pertama, guru menentukan jenis kegiatan pembelajaran, yaitu mendengarkan penjelasan guru atau ceramah, kemudian diskusi juga tanya jawab. Kegiatan pembelajaran yang dirancang juga sesuai dengan tujuan indikator
transfer kompetensi, dan KIKD. Sesuai dengan bahan yang akan diajarkan, sesuai dengan waktu yang tersedia, dalam artian tidak overtime dan juga tidak kurang. Kemudian sesuai dengan media dan sumber belajar yang tersedia, bervariasi atau multi metode, yakni tidak hanya menggunakan satu metode saja. Kemudian selanjutnya guru menyusun langkah-langkah pembelajaran, menerapkan pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan juga mengomunikasikan. Nah, untuk ini juga sudah sesuai dalam mengimplementasikan mengajarnya. Kemudian guru menentukan alokasi waktu pembelajaran. Ini juga bisa dilihat pada RPP yang guru tersebut telah buat. Di dalamnya ada pembukaan, ada inti, dan juga ada penutup, dan ketika mengajar pun guru tersebut melakukan pembukaan, ada juga inti pembelajaran, dan juga melakukan penutupan. Cara motivasi siswa, seluruh indikator tampak, di antaranya ada pembukaan ya. Di saat pembukaan guru salam, kemudian menanya kabar siswa. Kemudian ada media pembelajarannya juga, ada slide PowerPoint dan juga ada beberapa gambar yang terdapat di slide PowerPoint tersebut sehingga memudahkan siswa untuk memahami materi yang tengah diajarkan. Kemudian kemudian melibatkan siswa juga. Jadi cara mengajarnya itu tidak hanya satu arah gitu. Jadi siswa juga terlibat ketika guru tersebut mengajar. Kemudian guru menyiapkan pertanyaan perintah, terdapat pertanyaan ingatan, penerapan, analisis, dan evaluasi. Nah, untuk pertanyaan ingatan, guru tersebut menanya materi yang sudah disampaikan. Kemudian untuk pertanyaan penerapan, guru tersebut menanya cara mengimplementasikan materi yang telah disampaikan. Kemudian untuk pertanyaan analisis, guru tersebut menanyakan membedakan kalimat antara kalimat suggestion, prohibition, dan juga kalimat obligation. Mungkin hanya sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih penjelasannya, Zulfa, Nabil. Selanjutnya yaitu ke materi yang terakhir, pada syaratnya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Boleh di next nggak? Nah, oke. Selanjutnya saya akan membahas tentang penerapan materi pembelajaran dalam saat KBM. Oke, penerapan materi pembelajaran tentang We Know What to Do yang berisikan materi tentang pembelajaran. Ada beberapa kekurangan dan kelebihan yang terjadi pada saat pembelajaran berlangsung. Di antaranya, guru menjelaskan terlalu cepat. Arti cepat di sini ialah guru terlalu buru-buru dalam menyampaikan materi dan ini membuat siswa menjadi kurang aktif. Dan untuk kelebihnya, di awal kegiatan mengajar, guru mengecek kehadiran siswa dengan memberikan kode kepada siswanya. Contohnya seperti untuk siswa perempuan dengan kode I'm beautiful dan untuk laki-laki I'm handsome. Ini bertujuan untuk membuat siswa menjadi fokus kembali saat sebelum memulai pembelajaran. Dan untuk bahan ajar guru saat pembelajaran memakai modul dan PPT yang menarik. Ini membuat siswa dan kami sebagai tim observer merasa tidak positif. Next, di akhir kegiatan belajar mengajar, guru tetap memberikan latihan kepada siswa. Ini bertujuan untuk melihat sampai mana siswa bisa memahami materi yang disampaikan pada meeting hari ini. Namun secara keseluruhan materi yang diberikan sesuai dengan indikator. Baik, mungkin hanya sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada sebagai pembicara terakhir. Mungkin dicukupkan sekian hasil laporan dari kami ataupun presentasi kami materi pelajaran. Jika teman-teman ada yang memiliki pertanyaan atau mungkin berpendapat mengenai materi yang kami sampaikan, kita bertemu lagi pada sesi video conference di Telegram. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.